Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Semoga semuanya bangun tidur dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk berkat Tuhan sepanjang malam kami boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas pekerjaan kami, dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan untuk memohon tuntunan melalui sabda-Mu yang akan kami renungkan. Biarlah menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami, untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan judul atau tema syarat pelayan Tuhan. Kita akan mendasari firman Tuhan dengan bacaan dari Titus 1 ayat 5 sampai dengan 9. Titus 1 ayat 5 sampai dengan ke-9. Saya akan bacakan untuk kita. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Ibu, bapak, saudaraku, tentu dalam kita menjalani pekerjaan kita, untuk apapun ketika kita hendak melamar pekerjaan, akan selalu ditanyakan beberapa hal. Yang ditanyakan tidak hanya ijazah yang kita miliki, yang tentunya kalau untuk pekerjaan khusus, profesi khusus, ya sesuai dengan ijazahnya. Atau juga bisa yang secara umum, ijazah apapun yang penting yang diisyaratkan standar, misalkan lulusan SMA ataupun lulusan S1, itu juga bisa. Namun tidak hanya ijazah yang ditanyakan. Yang ditanyakan juga adalah misalkan pengalaman kerja di mana saja dan sudah berapa lama. Kenapa hal itu ditanyakan? Ya, tentunya untuk mengira-ira, paling tidak mengukur kira-kira mampu atau tidak, punya kapabilitas atau tidak terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan atau yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Jadi setidaknya ada standar minimal yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun oleh kantor di mana
kita akan melamar pekerjaan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pula dalam kehidupan jemaat seperti halnya gereja kita GKI, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, baik itu penatua juga terlebih pendeta, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, diatur di dalam taker, yaitu tata gereja dan talak atau tata laksana GKI. Untuk apa semuanya itu ditanyakan? Untuk apa semuanya itu wajib dipenuhi? Dalam artian di sini supaya kehidupan pelayanan di gereja makin baik, setidaknya bisa berjalan dengan baik, tidak asal-asalan. Nah, di situ juga ketika kita tadi membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Titus. Karena Rasul Paulus juga punya anak rohani yang lain, yaitu Timotius. Nah, sekarang gilirannya Titus yang dipesankan oleh Rasul Paulus di dalam memilih penatua atau penilik jemaat, yaitu pelayan jemaat, dua-duanya sama-sama pelayan, harus ada standarnya, ada tolak ukurnya. Kalau yang diisyaratkan di dalam surat Titus ini, misalkan yaitu yang tidak bercacat, tentu yang dimaksudkan maaf bukan secara fisik. Yang penting bisa melayani, bisa bekerja. Karena orang yang fisiknya baik belum tentu dia itu lebih baik pekerjaannya kalau dia tidak sungguh-sungguh dibanding orang yang memiliki kebutuhan khusus. Tetapi yang jelas bahwa cacat di sini adalah perilakunya, hidupnya yang tidak mencerminkan firman Tuhan, yang tidak bisa menjadi contoh dan teladan. Nah, juga yang disyaratkan contoh lainnya tidak memiliki istri lebih dari satu. Itu memang menjadi syarat utama mutlak bagi pelayan Tuhan, para penatua dan juga terlebih pendeta. Nah, di sini supaya kehidupan keluarganya bisa menjadi contoh yang baik bagi jemaatnya. Hidup setia hanya dengan satu pasangan. Dan juga anak-anaknya bisa mendukung pelayanan atau istrinya mendukung juga pelayanan dari suami. Atau kalau yang menjadi penatua atau pelayan jemaat itu yang ibunya, berarti bapaknya juga bisa mendukung pelayanan istrinya. Dan juga yang cakap dalam arti mampu melayani. Nah, disinilah memang diperlukan adanya kerendahan hati, kesediaan dari diri kita. Yang dibutuhkan Tuhan memang yang utamanya itu bersedia, mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Ketimbang orang yang mampu namun tidak dengan kerendahan hati, tidak dengan kesungguhan hati di dalam melayani. Tuhan lebih berkenan kepada pribadi-pribadi yang walaupun belum mampu namun mau belajar, bersedia berproses. Tuhan yang selalu menyertai kita semua dalam setiap pelayanan. Kalau mau belajar pasti akan dimampukan. Kalau tidak mau belajar ya tidak akan pernah bisa, tidak akan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, gereja kita juga membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terpanggil oleh Tuhan ketika di
dikunjungi oleh majelis jemaat Tuhan. Mari bukalah diri Bapak Ibu Saudara Saudari untuk bersama-sama penatua, pendeta, yaitu majelis jemaat melayani. Karena kalau bukan Bapak Ibu Saudara Saudari, siapa lagi yang akan melayani menjadi penatua di gereja kita? Apa ya orang lain, jemaat gereja lain? Tidak mungkin, bukan? Jadi ya kita sendiri yang menjadi pelayan jemaat. Namun siapakah yang mau diproses oleh Tuhan? Siapakah yang memiliki kerinduan? Yang tahu hanyalah ibu, bapak, saudara, saudari sekalian. Tidak perlu minder, merasa tidak mampu, namun dengan kerendahan hati, mari kita serahkan pada Tuhan. Ketika ibu, bapak, saudara, saudari dihubungi, didatangi, dikunjungi oleh majelis jemaat, gumulkanlah itu dengan kerendahan hati. Apa yang Tuhan inginkan pada diri ibu, bapak, saudara, saudari. Biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan gereja kita. Sebab pelayanan penatua di gereja kita silih berganti. Tidak akan seterusnya selamanya menjadi penatua. Karena ada waktu batas pelayanannya 3 tahun sekali, yang juga kalau memang sangat dibutuhkan bisa diperpanjang 1 kali, yaitu artinya 2 kali periode 6 tahun, dan sesudahnya memang harus istirahat dulu 1 tahun untuk membekali diri, untuk merefleksikan diri, untuk bisa menarik nafas mungkin, atau ancang-ancang lagi ketika tahun depan diminta untuk menjadi pelayan Tuhan. Namun di sisi lain juga supaya jemaat yang lainnya bisa ikut terlibat di dalam pelayanan ini. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang akan melayani gereja kita ini? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati, bukalah hati untuk melayani Tuhan. Terlebih dalam pelayanan sebagai penatua, karena sangat dibutuhkan oleh gereja kita. Semakin banyak penatua atau semakin banyak anggota jemaat yang bersedia dengan rendah hati untuk menjadi penatua bersama-sama melayani, maka pelayanan di gereja kita akan makin lebih baik. Bisa dikerjakan gotong royong, bahu membahu, sehingga pelayanan di gereja kita dapat terlayani dengan lebih baik, dengan lebih maksimal lagi. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dalam keheningan dan dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa sebagai anggota jemaat, kami juga harus peduli dengan keadaan gereja yang membutuhkan pelayan jemaat. Tuhan yang menggerakkan hati umat-Mu, siapapun yang Tuhan kehendaki, supaya dengan kerendahan hati, dengan kerinduan hati, mau membuka diri, mau belajar bersama-sama untuk melayani Tuhan secara khusus. Tuhan juga yang memberkati gereja-Mu di dalam melaksanakan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi ini, supaya pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang
menyertai dalam kehidupan umat-Mu, dalam pekerjaan, dalam studi, sekolah, kuliah, dalam pergumulan. Tuhan yang mengerti, Tuhan pula yang akan menjawab doa-doa dari umat-Mu apa yang dibutuhkan. Pula untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, supaya di dalam pemerintah melaksanakan tugas-tugas diberi Tuhan kemampuan, diberi Tuhan penyertaan, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Juga kami sebagai warga negara selalu mendukung apa yang menjadi program, apa yang menjadi pekerjaan tugas dari pemerintah kami. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, supaya selalu dalam lindungan, dalam tuntunan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.